Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Kabupaten 50 Kota yang kami cintai, saya Rizky Kurniawan Nakasri, Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Kali ini kami hadir bersama dengan Uda dan Uni dari Dinas Perikanan. Kami ingin berdiskusi sekaligus mensosialisasikan rencana-rencana program yang insya Allah akan kita eksekusi mulai pada tahun 2022. Bersama saya ada Denda, Kadis Perikanan, ada Uni Susi, Sekretaris, kemudian ada Uda Mitra, Kabid di Dinas Perikanan. Pertama, sebagai pengantar, saya ingin sampaikan kepada warga bahwa ada beberapa program yang saat ini fokus kami susun dalam perencanaan. Yang pertama itu adalah program ekstensifikasi, yaitu program perluasan atau mencetak kolam-kolam baru dengan luas 1000 hektar. Kita merencanakan program ini akan tuntas pada tahun 2024. Kemudian program kedua yang kita sedang rancang adalah kita ingin menghasilkan benih ikan dalam jumlah 20 juta benih setiap bulan. Itu gabungan dari hasil balai benih kita bersama UPR kita. Angka kita bergerak sekarang itu adalah pada angka 12 juta benih setiap bulan. Jadi selama 3 tahun lebih kita bekerja sampai tahun 2024, kita menginginkan ada peningkatan benih, hasilnya itu mencapai 20 juta setiap bulan. Kemudian yang ketiga, program yang akan kita eksekusi adalah menetapkan kampung-kampung ikan, yaitu kampung ikan hias dan kampung ikan gurami. Lalu yang keempat adalah program archery ikan dewa, yaitu bagaimana kita nanti akan membudidayakan ikan dewa atau ikan gariang, kita kenal dalam istilah dalam masyarakat kita budidayakan di kolam-kolam masyarakat. Biasanya ikan gariang ini hidup di aliran sungai. Nah, sekarang kita budidayakan di kolam-kolam masyarakat. Jadi warga Kabupaten 50 Kota yang kami cintai, kita mulai saja. Pertama, program kita adalah ekstensifikasi, yaitu perluasan atau mencetak kolam-kolam baru. Sampai 2024 kita targetkan 1000 hektar kolam baru. Denda sebagai Kadis, kira-kira bagaimana strategi atau teknis dari program ini dah? Coba sampaikan kepada warga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati 50 Kota, yang pada saat ini meminta kami dari sektor perikanan untuk berbincang-bincang sekaligus mensosialisasikan program-program kegiatan yang ada di Dinas Perikanan sampai tahun 2024. Untuk kita ketahui bersama, kami di sektor perikanan sangat menyadari bahwa tugas utama kami adalah bagaimana menyediakan protein asal ikan untuk masyarakat. Tugas utamanya bagaimana menyediakan protein asal ikan untuk masyarakat. Kemudian tugas ikutannya, tugas keduanya adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha perikanan tersebut mendapat keuntungan dari kegiatan usaha perikanan tersebut. Maka sesuai dengan 5 program unggulan daripada pimpinan kita pada saat ini, Bapak Bupati, Bapak Saparudin Datuk Bandar Rajo dan Bapak Wabub, kita mencoba menggali potensi-potensi yang ada di perikanan di 50 Kota. Maka dari hasil diskusi kami dengan kawan-kawan di dinas, kemudian sharing dipimpin oleh Pak Wabub, bahwa kita tak lain tak bukan harus melakukan ekstensifikasi, yaitu melakukan perluasan lahan daripada kolam-kolam ikan di 50 Kota. Tentu dengan target kita sampai tahun 2024 itu kita dapat mencetak 1000 hektar. Dan ini kita tahu bahwa untuk mencetak 1000 hektar ini perlu ada 3 komponen
yang harus hadir dalam hal ini. Yang pertama, kita dari pemerintahan daerah di bawah pimpinan Bupati dan Bapak Wabub. Kemudian keterlibatan daripada masyarakat harus serius. Kemudian adalah swasta. Kita tidak akan bisa terlepas dari 3 komponen pokok ini kalau memang ingin perikanan kita maju. Baiklah, maka untuk ekstensifikasi kita sudah mengajukan rencana untuk pembangunan di tahun 2022 sebanyak 40 hektar lahan sesuai dengan Perbub, bahwasanya kita dari Pemda, notabene adalah Dinas Perikanan, itu dibolehkan untuk membangun kolam-kolam kelompok masyarakat dengan memakai alat eskavator yang ada pada kita. Jadi kami berprinsip bagaimana kita seminimal mungkin memakai anggaran daerah tapi hasilnya maksimal. Jadi kita manfaatkan potensi kita yang ada seperti eskavator. Kemudian dari kajian kami, dari sekian banyak usaha di sektor perikanan, yang paling signifikan untungnya itu adalah marginnya adalah di sektor di jenis ikan gurame, yang mana ikan gurame ini sendiri mempunyai kelebihan. Dia memakan daun-daunan yang lunak, walaupun masa pemeliharaannya agak panjang, tapi secara ekonomis jauh lebih menguntungkan karena di sekitar kita sangat banyak didapatkan daun-daun yang lunak seperti keladi dan lain sebagainya itu. Maka berdasarkan arahan dari pimpinan supaya masyarakat pengelola itu mempunyai untung besar, maka kami insya Allah akan melakukan pembesaran ikan gurame. Jadi sekali lagi kami himbau kepada kelompok-kelompok yang berminat untuk melakukan perluasan lahannya, silahkan itu melalui penyuluh kecamatan mengajukan permohonan. Ini memang kami kasih target minimal 1 hektar atau 2 hektar per kelompok, sebab kita memakai alat berat, tidak mungkin kita membangun di bawah itu. Kemudian juga kita mempunyai target rencanaan itu bagaimana kita mencetak benih dari semua jenis sebanyak 20 juta ekor per bulan di tahun 2024. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mendalaminya, ini barangkali bisa dinilai ini impossible, tapi menurut kami ini adalah hal yang sangat mungkin kita capai karena kita memakai prinsip yaitu pola kemitraan. Nanti masalah pola kemitraan ini Ibu Sekretaris kami yang regulasinya beliau yang menggodok dari awal, nanti beliau akan yang menerangkan. Jadi itulah rencana kita sampai tahun 2024, dan kita mulai action pelaksanaan fisiknya di tahun 2022. Kemudian bulan lokal kita akan kita berdayakan seperti ikan dewa, yang mana kita juga nanti masyarakat sudah ada menyediakan 1 hektar lahan untuk ikan dewa ini. Jadi barangkali dari saya itu saja terlebih dahulu Pak Wabub, kemudian barangkali bisa ditambah lagi oleh kawan-kawan kami dari sekretaris dan bidang. Terima kasih. Terima kasih Denda. Kita sambil diskusi saja ya, udah dan ini. Jadi dari penjelasan tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini saya yakin betul akan menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat kita. Tadi udah menyampaikan bahwa kita akan bangun 1000 hektar sampai dengan tahun 2024, ya kan? Pertanyaannya adalah apakah 1000 hektar ini ke-1000-an itu dibangun oleh Pemda atau tidak ada? Nah, jadi 1000-1000-nya itu dibangun oleh Pemda semua melalui APBD atau tidak? Nah, ini pertanyaannya dah. Jadi terima kasih Pak Wabub. Dari tadi kita sudah singgung bahwa kita membangun ini ada 3 komponen yang harus kita sertakan. Jadi yang kita membangun 1000 ini kita harapkan lebih ini adalah dari investor.
Kenapa kami katakan demikian? Karena nanti setelah pasca panen daripada ikan kita sebut, untuk sampai ke tempat pasar yang kita tuju, itu perlu ada teknologi. Mulai dari penangkapan ikan di kolam sampai dengan ke pasar yang kita tuju, apakah Pulau Jawa atau kita ekspor, itu perlu teknologi. Jadi dalam istilah perikanannya, kita panen itu dalam rantai dingin. Begitu ikan ditangkap sampai ke pasar itu harus dalam kondisi di suhu yang rendah. Jadi kita perlu melibatkan investor baik untuk perluasan maupun untuk pemasarannya nanti. Terima kasih. Demikian, Pak Ubu. Artinya begini, warga Kabupaten Bengkulu Kota, pemerintah daerah itu sifatnya itu mendorong, menstimulus. Jadi mungkin dalam tahun 2022, 2023 dan 2024 mungkin hanya Pemda melalui APBD hanya akan bangun 150 atau 200 hektar dengan APBD kita. Tapi 1000 hektar yang kita maksud itu adalah target besar kita, pertambahan luas kolam yang sebagai dampak daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Harapan kita adalah ketika kita membangun kawasan-kawasan baru itu, kita bantu melalui pemerintah pemberdayaan petani kita. Kemudian apabila berhasil, maka petani-petani yang lain akan terdorong untuk melakukan hal yang sama karena melihat sudah ada contoh yang sukses. Kemudian kita juga berharap pelaku usaha, investor ketika melihat peluang ini cukup menguntungkan, mereka juga akan berinvestasi di 50 kota. Jadi 1000 hektar itu adalah hasil dari dampak kerja kita secara keseluruhan. Begitu ya dah, ini. Nah, kemudian pertanyaan kita juga ini masih terkait dengan 40 hektar yang akan kita bangun tahun 2022. Pertanyaan saya ini ke Uni Susi, Sekretaris. Tadi Denda ceritakan kita akan bangun kolam 40 hektar mungkin dengan alat berat Pemda, ya kan. Tapi ketika kita punya kolam baru, tentu petani juga belum bisa garap, butuh bibit, butuh pakan gitu. Nah, ini konsepnya bagaimana nih? Coba ceritakan kepada warga kita. Baik, terima kasih Pak Ubu. Jadi kita sudah membuka lahan ya, perencanaan kita tahun 2022 membuka lahan sebesar 40 hektar dengan difasilitasi oleh Pemda, yaitu dari ekskavator yang dimiliki oleh Dinas Perikanan. Tentu sudah sesuai dengan aturan yang ada ya, seperti Peraturan Bupati Nomor 107 tentu pengelolaan ekskavator. Jadi dari satu sisi kita menggunakan fasilitas ini tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, lahan yang kita buka 40 hektar yang target sampai 2024 adalah 1000, itu merupakan stimulus seperti yang Pak Ubu sampaikan tadi. Itu adalah stimulus bagaimana nanti menjadi percontohan bagi masyarakat. Kalau seandainya lahan terbuka 40 hektar, berarti mereka tentu ingin nanti membuka lagi kolam-kolam yang baru ya, atau menghidupkan kembali, mengeksiskan kembali kolam-kolam yang sudah lama tidur. Dan dengan catatan kita harus tunjukkan contoh seperti apa mengisi kolam yang Pak Bob sampaikan tadi, itu melalui fasilitasi kemitraan. Jadi kita dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan, itu berencana ingin merencanakan untuk menganggarkan dana fasilitasi kemitraan BBI, di mana dana tersebut adalah digunakan untuk kolam-kolam yang diisi kolam-kolam yang diisi contohnya adalah untuk pembelian benih ikan, kemudian pakan ikan dengan sistem nanti PKS, dan kerjasama dengan Balai Benih Ikan. Jadi seluruh benih dan pakan yang diberikan kepada kelompok itu akan kembali lagi Pak Bu rencananya. Jadi bukan belanja hibah. Itu kalau bisa ya Pak Bu ya. Kita punya wacana seperti itu. Dengan sistem kerjasama, setelah panen nanti kita kita balikkan modalnya, kemudian bagi hasil. Dari bagi hasil yang diperoleh oleh Pemda, itulah yang menjadi tambahan untuk setoran pendapatan asli daerah kita dari retribusi penjualan benih atau ikan konsumsi. Oke, terima kasih ini. Kembali saya tekankan kepada warga 50 kota, kemitraan Balai Benih itu maksudnya adalah bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh Pemdaiko nanti bukanlah bantuan lope. Jadi ketika benih dan pakan itu disalurkan, artinya masyarakat penerima manfaat
wajib mengembalikan bantuan itu apabila sudah panen gitu. Apa tujuan kita? Mungkin pada tahun 2022 kita bisa bantu berdayakan 40 hektar. Nah, ketika panen hasilnya bagus, itu kembali kepada Pemda. Pemda bisa memberdayakan lokasi baru mungkin dalam jumlah yang lebih luas pada tahun berikutnya. Nah, itu yang kita targetkan sebenarnya. Nah, ini perlu kita tekankan karena dalam benak banyak orang ketika program menyalurkan bantuan itu sifatnya bantuan lepas, hilang. Nah, ini tidak. Ini kita akan berikan bantuan bibit dan pakan pada saat panen dikembalikan lagi kepada pemerintah gitu. Bisa bergulir gitu. Bergulir maksudnya. Bantuan bergulir. Nah, kemudian saya yakin ada pertanyaan lagi nih dah. Apakah orang per orang bisa untuk mengajukan, Pak, ini saya punya lahan 1 hektar, tolong bangun. Apakah orang per orang bisa mengajukan atau sistemnya bagaimana dah? Terima kasih Pak Wabuk. Jadi sampai saat ini sesuai dengan aturan yang ada, Pergub yang ada, bahwasanya yang bisa kita bantu adalah yang tergabung dalam kelompok. Sebab regulasinya baru yang tergabung dalam kelompok. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang punya lahan seperti itu yang belum masuk kelompok, jadi mendaftarlah masuk ke kelompok yang wilayah yang terdekat. Ini barangkali sesuai dengan ARD, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok. Jadi bisa saja dia punya lokasi, kemudian dia menggabungkan diri kepada kelompok yang ada di wilayah tersebut. Itu salah satunya yang solusinya. Boleh silakan tambahkan. Yang saya sampaikan tadi Pak Bu, bahwa kita juga ada yang sesuai dengan Permendagri 27 tahun 2021 bahwa ada program prioritas KKP, diantaranya daerah harus mendukung program kampung-kampung perikanan, budidaya perikanan. Salah satunya kita sudah canangkan itu Nagari 7 Kota Talago sebagai kampung ikan gurami. Jadi mungkin untuk perluasan lahan mungkin kita prioritaskan ke situ Pak Wabuk, sebagian bukan seluruhnya, supaya lahan-lahan untuk pembenihan atau pembesaran gurami itu bertambah. Di Guguk 7 Kota Talago, itu Kecamatan Guguk, itu kita tambahkan di situ. Misalnya ada lahan yang belum terbuka, kita ekstensifikasikan sehingga akan lebih luas skopnya. Lahan. Ini saya garis bawahi lagi bahwa lahan 40 hektar ini atau penambahan di 2023 dan 2024 nanti itu melalui kelompok. Itu yang perlu digarisbawahi, ini melalui kelompok. Kenapa saya ini tekankan ini kepada warga? Karena hampir pada saat setiap saya turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, mereka mengatakan, Pak, saya punya lahan di situ ada satu hamparan. Saya dengar Bapak punya program penambahan kolam-kolam ikan, tolong dibantu kami. Jadi ini kita tekankan agar tidak ada salah pengertian di masyarakat untuk mengajukan pembuatan kolam-kolam baru pada tahun 2022 ini itu melalui kelompok-kelompok. Nah, kemudian Uni, ini kan tujuan kita sekarang adalah bersosialisasi agar masyarakat kita paham tentang program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Ketika mereka sudah tahu nih, oh berarti tahun depan Pemda mau buka lahan baru untuk kolam-kolam ikan baru. Kepada siapa mereka harus melapor atau menanyakan informasi ini lebih detail? Terima kasih. Jadi untuk informasi lebih detail itu kami di Dinas Perikanan setiap kecamatan itu ada penyuluh. Jadi untuk memudahkan masyarakat cukup sampai di penyuluh. Nanti kita akan bagikan kontak person ke barangkali setiap nagari udah tahu tuh, udah dikunjungi, udah ada kontak person daripada penyuluh di kecamatan masing-masing. Jadi cukup sampaikan kepada penyuluh. Jadi kita punya penyuluh ya. Berapa orang penyuluh kita satu kabupaten kita baru punya satu kecamatan satu, kecuali kecamatan Harau itu kita punya tetap satu ya, yang satu udah ada. Jadi satu per kecamatan ada. Satu per kecamatan tenaga penyuluh kita. Ya. Jadi cukup sampaikan ke tenaga penyuluh.
Oke, jadi warga apabila punya keinginan atau masih belum terlalu paham dengan informasi ini, itu bisa bertanya kepada penyuluh kecamatan dari Dinas Perikanan. Oke, udah, dan ini kita lanjutkan pembahasan kita. Ini terkait dengan program kita berikutnya, yaitu tentang kita fokus membudidayakan ikan dewa atau ikan gariang kalau kenal dalam masyarakat kita. Biasanya itu ikan gariang ini hidup di sepanjang aliran sungai. Misalnya di daerah Mudia atau di daerah-daerah Uluwaye itu saya lihat banyak sekali ikan gariang. Nah, ikan gariang ini harganya tinggi. Kalau Pak Menteri menyampaikan bisa sampai 2 juta per kilo. Tapi kita tidak perlu patok-patok harga terlampau tinggi. Di Medan ikan ini dijual dengan harga lebih kurang 300.000 per kilo. Kita anggap patokan bawah saja. 300.000 per kilo artinya ini ikan sangat mahal dah. Apabila kita bisa budidayakan di kolam-kolam masyarakat, tentu ini potensi kita bisa meningkatkan ekonomi menjadi lebih besar. Nah, saya ingin bertanya kepada Uda Kabid, apa sih bagaimana betul program ikan dewa ini dan bagaimana potensi kita ke depan? Jadi kalau selama ini di 50 kota sebenarnya kaya akan plasmanupa ikan garing ini. Disebut juga kadang-kadang secara nasional ikan dewa atau kadang-kadang ikan tortor. Kalau di Medan disebutnya ikan bata. Nah ini hanya selama ini yang adalah sebenarnya norma masyarakat lah yang mengembangkan ikan-ikan berkembang. Besarnya ikan banyak karena adanya kesepakatan masyarakat, sehingga ikan ini kita jaga, ikan ini baru kita bongkar, baru dapat kita bongkar setiap akan puasa, nanti hasilnya baru untuk lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti ikan pemuda, larangan ikan larangan seperti pemuda, betul. Masjid, Betul. Nah, atau memang untuk kelompok-kelompok yang memang telah disepakati oleh masyarakat. Nah sekarang semenjak waktu Ibu Susi menjadi kabid di Pempat, itu kita sudah mencoba untuk membuat budidaya ikan hatchery, ikan gariang ini. Nah ikan gariang, dan alhamdulillah itu berhasil. Kita coba kembangkan di kolam. Alhamdulillah perkembangannya cukup menjanjikan, mungkin hampir sama perkembangannya